Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrian Febian dari kelas manajemen 23A, NPM 23411086. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang focus group discussion, pelajaran komunikasi bisnis. Langsung saja kita ke videonya. Di sini yang pertama ada definisi dari focus group discussion. Focus group discussion adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang pandangan, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok terkait topik tertentu. Dalam FGD, sekelompok peserta yang memiliki karakteristik yang relevan dengan topik yang sedang diteliti berkumpul secara langsung untuk berbagi gagasan, pemikiran, dan pengalaman mereka dalam suasana yang terstruktur dan termonitor. Selanjutnya di sini ada tujuan utama dari FGD. Tujuan utama dari FGD adalah untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang sudut pandang peserta terkait dengan topik yang sedang diteliti. Data yang dihasilkan dari FGD seringkali beragam dan mendalam, memberikan pemahaman yang kaya tentang kompleksitas isu yang dibahas. Metode ini berguna dalam penelitian pasar, evaluasi program, pengembangan produk, dan pemahaman masyarakat terhadap berbagai isu sosial atau kebijakan publik. Yang selanjutnya ada mengapa FGD penting bagi proyek atau penelitian. FGD memiliki banyak kegunaan yang membantunya menjadi alat yang penting dalam proyek penelitian atau pengembangan produk. Pertama-tama, FGD memungkinkan peneliti atau pengembang untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, sikap, pengalaman peserta terkait dengan topik yang sedang diteliti. Ini penting karena data kualitatif yang dihasilkan dapat memberi wawasan yang lebih dalam daripada hanya mengandalkan data kuantitatif. Selain itu, FGD memungkinkan para peserta untuk berinteraksi satu sama lain, memperkuat gagasan, dan memunculkan perspektif yang mungkin tidak akan muncul jika mereka hanya diwawancarai secara individual. Populasi dan sampel. Informasi tentang peserta FGD dan cara pemilihan sampel. Yang pertama, informasi tentang FGD sangat penting untuk memastikan representasi yang relevan dan diversitas dalam diskusi. Pemilihan sampel harus dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa peserta memiliki keahlian, pengalaman, atau wawasan yang relevan terkait dengan topik yang dibahas dalam FGD. Pertama, peneliti harus menentukan kriteria inklusi yang jelas untuk peserta FGD seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, atau pengalaman kerja. Setelah itu, peneliti dapat menggunakan metode pengambilan sampel yang sesuai seperti purposive sampling, snowball sampling, atau quota sampling, tergantung pada tujuan dan karakteristik populasi yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada struktur FGD. Yang pertama, pendahuluan. Terdiri dari sambutan dan pengantar moderator, penjelasan tujuan dan pentingnya FGD, perkenalan peserta. Yang kedua, icebreaker atau warm up, yang terdiri dari aktivitas atau pertanyaan ringan untuk memecah kekakuan dan membangun suasana yang nyaman di antara peserta. Yang ketiga, pembahasan topik utama, terdiri dari penyajian topik atau pertanyaan utama yang ingin dibahas. Diskusi berfokus dengan meminta pandangan dan pengalaman peserta terkait topik tersebut. Yang keempat, pertanyaan tambahan, terdiri fasilitator menyampaikan pertanyaan tambahan atau topik yang mungkin muncul selama diskusi untuk dieksplorasi lebih lanjut. Yang kelima, ringkasan dan kesimpulan. Fasilitator merangkum poin-poin utama yang telah dibahas. Peserta diberi kesempatan untuk menambahkan atau mengoreksi informasi. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Peserta diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka dalam FGD. Di sini selanjutnya ada peran pengamat dan pencatat. Pengamat biasanya merupakan anggota tim yang bertugaskan untuk mengamati interaksi dan dinamika kelompok selama FGD. Pengamat tidak berpartisipasi aktif dalam diskusi, tetapi mencatat observasi penting tentang ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan interaksi antar peserta. Pencatat
bertanggung jawab untuk merekam secara akurat semua informasi yang diungkapkan selama FGD. Pencatat dapat menggunakan catatan tertulis, rekaman video, atau video untuk memastikan tidak ada detail yang terlewatkan. Pencatat juga dapat membantu moderator dengan membantu waktu dan membantu menjaga arah diskusi. Etika dan privasi. Pentingnya menjaga kerahasiaan dan privasi peserta dalam FGD. Menjaga kerahasiaan dan privasi peserta FGD sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, peserta mungkin merasa enggan untuk berbagi pandangan atau pengalaman pribadi jika mereka tidak yakin bahwa informasi tersebut akan tetap rahasia. Yang kedua, prosedur untuk mendapatkan persetujuan peserta. Prosedur untuk mendapatkan persetujuan peserta sebelum FGD dimulai merupakan langkah kritis dalam memastikan etika penelitian dan pelindungan privasi. Pertama, peneliti atau moderator harus menyediakan informasi yang jelas dan lengkap kepada peserta tentang tujuan, metode, dan risiko potensial dari FGD. Selanjutnya ada diskusi tentang implikasi temuan. Diskusi tentang implikasi temuan dalam FGD penting untuk memahami dampak praktis dari hasil penelitian. Peserta berdiskusi tentang bagaimana temuan dapat mempengaruhi kebijakan, praktik, atau pengambilan keputusan dalam konteks yang relevan. Ini memungkinkan untuk merumuskan rekomendasi yang berdasarkan pada wawasan yang diperoleh dari FGD, sehingga memastikan bahwa penelitian memiliki kontribusi yang bermakna dan dapat diterapkan dalam proyek nyata. Yang terakhir, di sini ada kesimpulan dari FGD. FGD membuktikan nilainya sebagai metode penelitian yang efektif dalam mengumpulkan wawasan mendalam tentang topik yang dibahas. Diskusi yang dipandu dengan baik memungkinkan para peserta untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan gagasan dengan cara yang terbuka dan terstruktur. Temuan dari FGD memberikan pemahaman yang kaya dan kontekstual tentang perspektif peserta yang dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan, program, atau pengembangan produk di masa depan.